Oh. Oh, basi. Oh, dalam situ mau buka solar. Gila. Air itu di 60 kubik. Berapa? 60 kubik. 60 kubik. Di satu penampungan itu Pak? Satu bak. Bak. Ada berapa Pak? Ada 2 bak. Jadi 60 kubik berapa liter? Berapa liter? 60 kubik. 6000 liter. Anu. 1 kubik 1000 liter. Oh iya Pak. Lambing murah. Ya Pak. Lambing itu bawah ada air. Beda air itu masuk di filter. Filter ini ada dua. Jadi ada yang silika silika itu juga pakai besi jenis kayak pas lantai begituan. Ini satu ini karbon. Karbon itu bahannya belum filter. Karbon itu dia dari arang. Dia lewat dua filter ini masuk di tangki. Jadi dari tangki bawah dulu masuk filter bawa ke tangki. Nanti pom dari pompa ya. Iya. Oh itu ada pompa. Dari tangki sini. Oh, itu pompa. Nah ini dari pompa. Pompa ya. Masuk ke kamar. Jadi ada yang langsung ke kamar ke ini panasnya. Ini buat kamar. Yang satu ini buat ke air panas. Begitu. Ini air panas. Jadi air panas, dia isi panas dulu pakai ini mesin, dia tampung lagi tangki sendiri. Tangki air panas. Ada dua jenis heat pump. Kalau misalnya heat pump ini bermasalah atau mati lampu, bermasalah di motor, lalu bisa pakai ini. Kalau ini tenaga listrik, ini gas. Kenapa ada pipa gas? Gas. Jadi kalau yang tidak bisa pakai ini. Cuman lebih biaya lebih mahal kan gas. Kalau ada sistem low air panas, ini kita bagi dua. Jadi ini yang dari pompa yang dari air panas lewat atas, baru disalurkan ke kamar-kamar. Nah yang ini pompa kayak ini dia bahisap air yang di kamar yang sudah dingin. Jadi kosong dingin dia punya air, bisa pulang ke sini. Baru pakai pompa ini buat kasih masuk lagi, jadi sirkulasi. Jadi tidak mau dingin nih dalam kamar itu buat keran air panas dan ada sirkulasi ini. Itu kalau sistem air. Ini makanya Pengeluaran air limbahnya di bawah. kalau air limbah di bawah. Seperti ini. Nanti ada kode-kodenya itu Pak, seperti pipa air limbah warna apa gitu. Kalau kita ya ada. Mungkin itu saja untuk sistem tertiban yang Di atas ini lambing itu. landing. Di hotel ini Pak so menggunakan SAP untuk sistem plumbing dan ataupun elektrikalnya. Pasti ada ruangan khusus untuk Iya, untuk perpipaan Biar dari pipanya lantai paling atas Oh, sampai ada. ke bawah. Ini. Oh ini. Jadi masing-masing AC lewat persa, pipa juga persa, exhaust juga persa. Dia 2 kamar,
dua kamar per lantai itu satu sub. Oh. Jadi ada berapa lantai? 5 lantai untuk kamar, 5 kali 2 10. 10 kamar satu sub ini sampai ke bawah. Oh. Jadi dia langsung 2 kamar mandi Pak ya? Iya, sana. Kalau ini berfungsi pada saat terjadi kebakaran, jadi ini otomatis DP sistem kerja itu dia tiup. Nah, dia tiup pintu di bawah ini kan tangga exit. Jadi dia tiup semua pintu exit itu tertutup. Jadi pada saat terjadi kebakaran itu api, karena api itu kan mengikuti angin ke atas. Nah, kalau dia tiup ini memang kedap udara, jadi api lebih gampang buat. Ini otomatis. Dia bernama blower, fan blower. Ini boiler, ini heat pump. Lebih beda, pakai tenaga gas, tenaga listrik. Tenaga listrik itu tenaga gas. Ada lagi yang mau tanya? Ya, pipa ini kan dari dingin. Ya. Kalau ini ada pipa juga di dalam. Jadi si pipa heat pump ini bungkus pipa air. Tapi pipanya panas. Jadi baku balik dong ya. Kalau mau kasih hidup, kalau ini kan biasa angin panas tuh AC. Iya. Kalau ini angin dingin. Oke. Ini di rumah ini ada 57 kamar. Beda lagi sistemnya Pak. Sama. Yang tadi sampah. Kalau sampah itu per kamar-kamar tetap dikumpul, ditaruh sini dulu. Nanti dari staff ambil, tidak bisa lewat lift, karena kan bau. Ya. Lewat sini. Lewat sini. Diambil Diambil. flashback lewat bawah sini. Emergency exit. Lewat sini ya. Jadi sampai di bawah itu dulu sampai di bagian. Nah, dan tadi yang keluar itu yang otomatis. Kalau misalnya terjadi kebakaran, ya otomatis aktif. Area safety tank pembuangan air limbah dan air kotor yang berada di Hotel Amari. Dari langsung dari PDAM masuk di sini. Ada dua kelas. Di sini yang kedai. Ya, ini saya apa? Kalau saya buat di bagian ini, saya bisa dikasih sebelah. Ini pembuatan. Ini air sisanya, air kotor, air limbah, nanti dibuang ke sini. Sini proses pembuang. Nah, ini air bersihnya. Nah, penampungan air. Nah, nanti di sini air PDAM nanti alirkan langsung ke sini. Nah, di sini lah. Ini air limbah. Nah, di sini proses pengolahan air pipa air PDAM yang ada pada Hotel Amari. Ini terdapat di lantai paling bawah atau di basement. Ada ruangan tersendiri. Ya, proses tadi.
lihat. Tahu apa yang namanya ini? Apa Pak? Genset. Genset. Power system. Genset. Lebih cara kerja. Sebelum menjelaskan ini mau tanya dulu. Cara kerjanya kan kurang tahu. Kalau ini Pak, ketika mati padam strom, nah ini nanti difungsikan. Itu semacam genset. Tidak ada dari tegangan PLN, jadi pakai genset. DP fungsi itu. Iya. Kalau cara kerja genset itu merubah energi mekanik atau gerak di sel menghasilkan energi listrik. Jadi mekanik itu yang ini dia punya engine. Oke. Kayak di motor atau di auto. Kalau ini diesel. Mesinnya Pak ya? Iya. Ini yang motor ini nanti jadi energi listrik. Jadi dari energi gerak itu kayak piston, piston. Piston tahu Pak? Ini motor-motor itu Ya. jalannya motor itu. Piston, kalau piston bergerak. Jadi energi gerak disambung dengan gear. Jadilah nanti motor yang di sini bergerak juga punya. Dari motor itu kan ada stator dengan rotor. Ya. Stator itu yang di luar, rotor yang di tengah. Jadi rotor berputar, DP di antara itu menghasilkan energi listrik. Itu yang nanti mensuplai gitu. Untuk bahan bakarnya dia pakai Bakar solar. solar. Untuk generator, jadi bangunan ini menggunakan generator sebesar ini. Ya. Ini generator itu tipe 2, ada 2 tipe. Jadi antara pakai ini tipe silent, dia ada dia punya body bunyi. Jadi tidak terlalu berisik Pak. Jadi tipe silent itu tidak terlalu berisik. Soalnya kalau yang tipe organik yang ada di sini. Untuk sistem listriknya cuma hanya dari sini Pak atau ada sistem lainnya lagi? Kalau untuk listriknya? dia punya apa ya? Cat. Kan yang Sampai dia menyala gitu. iya Pak. Nah, dia menyala ini menggunakan dari aki. Dari aki itu mensuplai ke dinamo starter. Dinamo starter itu yang jadi dinamo starter ini menghidupkan engine. Jadi dari aki ke dinamo starter ke engine, dari engine menggerakkan si motor. Nah, ini motor itu yang menghasilkan energi listrik. Untuk jalur perkabelannya itu Pak, dia lewat mana untuk menerangi satu hotel ini? Kalau perkabelan, Iya. kalau ini kan dari engine ke diesel. Nah, dari diesel itu kan ada kabel buat ke hotel. Ya. Jadi ke sini. Oh, keluar Dia lari ke panel. panel. Sudah itu. Paling sebelah Pak. Boleh, silakan. Jadi ini ada 4 ini apa saja? Ada 4 panel. Iya. Yang pertama itu incoming PLN, panel dari PLN masuk. Jadi kalau misalnya sudah listrik dari PLN melewati panel ini dulu, baru ke sini. Masuk ke LVMDP. LVMDP itu low voltage main distribution panel. Jadi tegangan listrik rendah, kalau panel tegangan listrik rendah, main panel. Jadi dalam sini itu ada semua MCB, semua MCB. Jadi semua MCB disatukan di sini Pak. Baru ini apa namanya? MCB. Oh, sama Pak. Sama. Oh, Ini MCB, MCCB. MCCB. Ini juga sama.
Nanti Biasanya sih ada. Oh. kalau mati sesuai ruangan bisa kapasitas. tinggal matikan ini. Sob. Ya ada lantai-lantai. Oh. Jadi dari kalian ke sini. Dan juga pada saat mati lampu, yang ini menyala, ini mati. Nah, dari genset ke sini. Oh. Ini caranya. Ini dari arus ke genset larinya ke sini. Nah, genset ke sini dulu, Oke. baru ke sebelah. Oh, maksudnya ke LVMD. MCB sama MCB. Kalau ini untuk Sama juga Pak? dia sama dengan sistem kerjanya MCB, cuma dia otomatis. Oh. Jadi dia pakai ATS automatic transfer switch. Jadi itu yang langsung ke sebelah kalau misalnya kalian mati. Otomatis langsung. Otomatis langsung ke sini. Bebannya langsung di atas. Itu genset yang sebelah itu dia langsung otomatis nyala juga Pak? Otomatis karena pakai ini. Jadi dua itu ada yang begitu. Untuk panel yang keempat ini Pak? Mana lagi dia kapasitor kapasitor ini banyak fungsi. Jadi sebagai Wah. bisa sebagai penyimpan daya kayak UPS, bukan UPS di komputer. Ya. UPS bisa juga buat mengontrol biaya listrik. Jadi misalnya kalau tegangan listrik terlalu tinggi, dari KRN otomatis lebih banyak biaya kan. Ya. Nah ini dia kasih normal tegangan. Saya menang kemarin dari KRN itu di 420 volt. Nah, jadi elektronik juga merusak-rusak. Nah, dia yang kasih seimbang di 380 volt. Ini kapasitor tambah. Nah, untuk jalur perkabelannya itu Pak, dia lewat sub juga atau ada jalur lain sendiri untuk ke setiap ruangan begitu? Per lantai itu ada satu ruangan. Kalau dari sekitar kalau lantai lewat tempat semua. Ya. Ada ruangan. Ada ruangan. Ya. Untuk lift ini dia cara kerja yang sesuai dari lapangan. Pas diri pertama itu yang menerima kuota. Dari sini modul menerima requestan dari sangkar, terus yang dibagian kontaktor ada beberapa kontaktor sini. Yang pertama itu kontaktor buat pintu tutup, terus kontaktor buat jalankan si motornya lift yang di atas itu. Otomatis ini sesuai requestan. Lift di motor ini ada 3. Ini 2 yang di sini gedung ini gedung lama, 1 gedung baru. Tapi iya. Kalau dalam desainnya yang pertama itu dari rangkaian dulu. Ini tidak bisa pakai jadi harus lagi pakai selatan. Jadi kalau misalnya gedung ini semua bangunan full bakarnya khusus untuk ruang lift harus pakai biar kuat terus. Sama tidak bisa ini dibuat rel dalam isi lift. Untuk maintenance-nya itu setiap bulan pengecekan diameternya apa labram atau si kawat itu harus dicek sama kalau ada yang terkelupas. Dan kalau misalnya terdapat bencana alam atau kejadian yang tidak diduga, ini ada sistem proteksi yang namanya itu ARD.
atau automatic rescue device. Jadi misalnya dia mau mati di antara lantai 2 dengan 3 di tengah-tengah, nah ini otomatis nyala. Jadi dia mencari lantai terdekat master. Kalau jenis AC di sini ada AC sentral, ceiling sama split. Jadi kalau sentral itu biasa kami gunakan restoran. Dia sistem kerja pakai ducting dari indoornya, sistem blower. Kalau yang split begini. Split. Split itu dipakai Di kamar-kamar, di office. Kalau ceiling kaset, dia sistem kerja sama dengan split, cuma bedanya dia di plafon. Itu ceiling kaset. Langsung menjelaskan bertanya. Untuk sistem mitigasi bencananya ada apa bangunan ini? Jadi kalau untuk proteksi bencana atau di garis besar kebakaran karena sering terjadi di gedung, itu yang pertama deteksi itu di dalam ini ada namanya smoke detector sejenis ini. Jadi dia mirip seperti ini, tapi dia deteksi asap yang pertama. Nah, kalau misalnya dia untuk yang ini, dia namanya heat detector yang deteksi panas. Jadi dalam juga ada sprinkle seperti yang sana juga ada. Terus kalau misalnya asap atau panas sudah dibaca oleh sistemnya heat atau smoke detector, akan bunyi alarm. Jadi satu koridor ini, misalnya dalam satu koridor selama 10 menit atau 5 menit tidak ada yang respon, dia membunyi satu hotel. Jadi bunyi full. Nah, baru nanti kalau sebelum satu hotel, staff atau security naik buat pemadaman. Kalau misalnya apinya sudah besar, dia padam sendiri dari sprinkler. Di setiap lantai ada semua. Iya, Ada setiap ruangan. Setiap ruangan. setiap lantai, setiap kamar. Ini sama Ada ikbang, ada apa? Baik, selanjutnya ada dari gedung Amaris ini terdapat juga ini penangkal petir, terdapat di bagian atas sana untuk memitigasikan bencana kebakaran juga bisa, dan bisa juga untuk memproteksi penangkal listrik, elektronik yang ada pada bangunan ini. Ada di bagian limbah sampah, pembuangan sampah dari bangunan yang dari bangunan ini.